Halo bro, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Habis Alhamdulillah flu sehat. tapi masih bindeng tapi ya udahlah ya. Ah, nikmati aja bro. Karena memang proses bindang itu kan biar kita bisa apa namanya, bisa sembuh. Sama kayak kita kalau mau Betul. cuan, kalau kita mau investasi kita mesti sabar. Kita harus punya Betul. keyakinan dan kekuatan untuk menghadapi naik turunnya pasar. Betul. Kalau nggak pakai ada, kalau nggak ada iman, nggak ada kekuatan, nggak ada kepercayaan, susah. Susah, betul. Gimana Bang kabar Bang? Sehat Bang? Sehat, sehat, sehat. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Udah lama ya kita nggak IG live. Ya, ya benar. Udah lama nih kita nggak IG live. Oke. Kita mau ngobrolin apa nih malam ini? Kita mau ngobrolin soal menjadi orang yang paling sedikit rugi di masa resesi. Waduh, berarti obrolannya udah berubah nih. Kalau kemarin-kemarin kan di grup-grup itu mana-mana kita ngomongnya cuan, ya kan? Ya, Sekarang berubah paling sedikit rugi. Aduh. jadi karena kan semua orang bilang resesi, semua orang jadi takut, jadi mundur, semua orang jadi mempertanyakan langkahnya, malah memilih untuk tidak melangkah atau malah mundur Kalau itu juga atau pilihan raja sih. Itu juga pilihan, nggak ada yang salah dengan mundur. yang memang tidak ada yang salah, tapi dengan adanya resesi ini sikap apa sih yang harusnya kita ambil selain pastinya waspada dan mencoba memahami sekitaran kita ya. Iya, 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 benar. Kalau menurut Bang Farul gimana? Ini dari sisi mana nih? Kita mesti ngapain ya? Mungkin paling Ya, awal aku mau bahas dulu sebenarnya resesi itu apa sih, dan kita Indonesia itu pernah nggak sih kita ngalamin resesi? Nah, ini dia nih, kalau aku mau ceritain. Nah, ya, kalau kita lihat by definisi formal, mungkin udah sama-sama tahu ya, sering diobrolin di mana-mana kalau resesi itu 2 kuartal berturut-turut angka ekonomi, angka pertumbuhannya negatif. On year basis. Jadinya kalau 2 kali negatif baru dikatakan resesi. Kalau 1 kali aja itu belum dikatakan resesi, itu ceritanya. Dan saat ini itu memang yang lagi muncul itu ya, terutama triggernya pasar keuangan nih. Pasar keuangan itu saat ini itu udah maju duluan. Kita nggak apa namanya, belum kejadian gimana-gimana di real sektor. Kalau kita lihat ke mall masih rame kan, ke mall masih rame, terus data pertumbuhan ekonomi kita masih tinggi banget kemarin, kuartal 3 tercatat 5,7%, orang udah ngomongin resesi. Jadinya yang terjadi sekarang di kita, di masyarakat ini menariknya ya, ini untuk kali pertamanya loh di Indonesia. Biasanya yang namanya krisis, yang namanya resesi itu nggak diobrolin orang-orang, Pak. Baru habis kejadian baru diobrolin. Oh, sekarang hidup jadi susah. Sekarang menariknya itu dari awal orang udah pada ngomong itu resesinya. Nah, betul. kalau berdasarkan ini, kalau aku pakai lihat apa namanya teori ekonomi ya, teori ekonomi itu bilang kalau semua orang itu sudah mengekspektasikan hal yang sama, semua orang udah mikir resesi, semua orang udah mikir harga sahamnya bakal jatuh, orang udah mikir kondisi bakal jelek. Interestingly, yang sering terjadi adalah orang-orang sudah mengantisipasi hal itu udah terjadi duluan. Kayak sekarang nih udah antisipasi. Yang aku lihat sih jangan-jangan di kondisi tahun depan itu orang semuanya udah ekspektasi resesi, orang semuanya udah nabung. Itu kejadiannya sekarang ya. Nah, yang tadinya itu orang pada takut likuiditasnya kering di pasar saham, bisa jadi yang kejadian justru sebaliknya. Gara-gara orang udah takut resesi, orang udah nabung duluan, resesinya ya beneran kejadian tahun depan gara-gara nggak belanja, tapi support dari likuiditas di financial marketnya masih ada. Jadinya ini ya kondisinya yang aku lihat itu bakal lumayan unik nih di kondisi saat ini. Nah, mungkin hal yang mesti kita bahas diceritain sekarang itu bedanya resesi ini sama resesi sebelumnya itu gimana sih? Mungkin orang banyak yang pengen tahu itu. Indonesia pernah nggak sih resesi? Nah, kalau berdasarkan data Indonesia itu ini sejarahnya ya, resesi by definition sepanjang saya hidup Indonesia itu ya, saya sekarang 35 tahun, sepanjang saya hidup hanya ada 2 kali resesi sebenarnya Bapak. Yang benar-benar by definition ya. Pertumbuhan ekonomi Indonesia itu beneran negatif year on year secara persisten 2 kuartal,
hanya terjadi ketika krisis tahun 98. Itu negatif. Benar. Yang Betul. disertai berbagai macam kondisi krisis moneter waktu itu ya. Itu resesi. Terus yang kejadian itu terakhir 2020. Nah, pelajaran dari persamaan dari kedua hal ini, baik 98 ataupun 2020, adalah hal yang tidak terekspektasikan dari awal, Pak. Tahun 98 nggak ada yang tahu orang mau krisis. Nggak ada yang tahu ada mismatch dari perbankan Indonesia sebesar itu. Nggak ada yang tahu waktu itu. Di tahun 2020 juga nggak ada orang yang aware bahwa ini COVID bisa besar sekali dan kita harus menutup perekonomiannya. Nah, jadi lessonnya apa? Yang saya percaya itu di tahun depan ini, yang akan kejadian itu ekonominya hanya melambat aja, Pak. Dari mungkin yang biasanya tumbuh kita kemarin 5,7, kalau kita lihatnya tumbuhnya mungkin tahun depan itu hanya 5%, or mungkin di bawah 5%. Tapi kondisinya masih tumbuh. Cuman untuk rekan-rekan yang memang berinvestasi udah harus aware bahwa strateginya itu sudah beda, totally berbeda loh. Kondisi-kondisi yang kita hadapin beberapa waktu yang lalu dan beberapa waktu yang ke depan. Itu yang menarik untuk kita bahas itu, Bro Gilang. Betul. Jadi memang karena kondisinya berbeda sehingga secara strategi ya itu juga nggak bisa sama. Nggak bisa sama. Kalau punya bisnis beda. Kalau waktu zaman COVID, ini aku lihatnya ya, instead of ngomongin resesi sebenarnya, ya mau aku ngasih pesan kepada rekan-rekan semuanya, terutama kepada kita-kita yang muda-muda, yang seumuran saya ya ke bawah, itu terutama kayak saya ya, terutama yang kayak seangkatan saya ya, saya mau kasih tahu aja bahwa kalau untuk di financial market, kita itu yang main di pasar saham 10 tahun terakhir, aku potong aja ya, aku punya karir 10 tahun soalnya, 10 tahun di pasar saham, kita belum pernah mengalami kejadian kondisi pasar di mana ketika ekonomi turun, inflasi itu naik persisten. Ini nggak pernah kejadian nih kayak gini sepanjang karir kita. Yang lagi kejadian sekarang itu adalah sebaliknya, itu hal yang nggak pernah kita alamin. Bahwa inflasinya itu masih naik, masih tinggi, harga-harga naik, tapi pertumbuhan ekonomi turun. Biasanya yang kita hadapin itu kalau pertumbuhan ekonomi naik, inflasi naik. Kalau pertumbuhan ekonomi turun, inflasi turun. Itu yang nggak kejadian sekarang dan akan membuat resesi tahun depan itu jadi menarik sebenarnya, Bro Gilang. Terakhir kali siapa yang ngalamin resesi ini? Kalau resesi macam ini, kalau yang kalau kita lihat dari timeline data ekonomi, terakhir kali yang ngalamin itu sebenarnya adalah angkatan kakek kita. Kenapa aku bilang angkatan kakek kita? Itu kejadiannya tahun 70-an. Karena yang aktif secara ekonomi tahun 70-an itu kakek kita. Kemungkinan angkatan orang tua kita masih anak-anak, karena itu mungkin mereka nggak tahu. Nah, kalau datanya itu berkatanya gimana? Kalau kondisi resesinya itu datang bersamaan dengan inflasi, yang akan terjadi itu adalah sebenarnya kalau di kasus Indonesia, ekonominya bakal melambat, benar. Tapi yang akan banyak sangat melambat itu adalah sektor-sektor ekonomi yang berkaitan dengan sektor jasa. Kita itu pada aware nggak sih? Yang pada melaporkan layoff pada tahun ini itu adalah company yang berasal dari sektor jasa atau startup. Benar kan? Coba cek deh. Ya, Itu betul. yang melakukan layoff di company-nya. Tapi yang mungkin jarang orang mention juga, yang mungkin ini juga agak sulit tercover sebenarnya di data-data di data-data ekonomi, bahwa sektor ekonomi primer dan sektor ekonomi sekunder. Nah, ini aku lihat di sektor ekonomi primer itu kayak pertanian, pertambangan. Sektor ekonomi sekunder itu manufaktur, terus juga jasa angkutan umum, perdagangan, itu sekunder. Yang tersier itu yang jasa-jasa, keuangan dan lain-lain. Nah, kalau kita aware, data BPS itu nunjukin sebenarnya pengangguran Indonesia itu turun, Pak. Okay. 28 kemarin, sudah 5,76% itu udah cenderung ada tren penurunan dari data unemployment atau data pengangguran. Jadi sebenarnya di kondisi inflasi sekarang ini, belajar dari apa yang kejadian dari 70-an itu adalah sektor yang suffer tahun depan itu adalah sektor jasa. Sektor jasa itu contohnya gimana? Mungkin rekan-rekan yang kerja di keuangan,
yang kerja di startup sudah merasakannya. Sudah mulai terjadi normalisasi di bisnisnya. Karena inflasi, karena harga barang naik, yang kejadian itu ini Pak, harga barang naik tidak serta-merta membuat orang menurunkan konsumsinya. Iya nggak? Makan jadi 2 kali sehari nggak gara-gara harga naik? Nah, ya. Enggak kan? Enggak ada orang yang Bahkan turun. Hah? Ada kemungkinan untuk turun juga bahkan. Iya, dari 3 kali mungkin ya kayak aku percaya sih makan nggak dari 3 kali jadi 2 kali sehari, Mas. Tapi Betul. makannya berubah. Jadi misalnya kalau kita yang kantoran, biasanya makan ke kantin atau ke restoran, siang-siang kan, makannya berubah. Betul. Kita minta bojo kita untuk bikinin makanan di rumah. Itu tuh kejadiannya. Jadinya, fenomenanya yang aku lihat tahun depan itu, apakah orang akan menahan belanja? Yang saya percaya orang tidak akan menahan belanja. Karena aktivitas kembali. Ngerasa nggak sih aktivitas kembali, jalan macet, dan lain-lain, bisnis jalan. Kalau orang yang bisnisnya di sektor primer sama sekunder, bisnis jalan. Tapi yang akan kejadian orang yang akan terjadi di resesi kali ini itu adalah orang masih melakukan aktivitasnya, tapi purchasing-nya berubah. Dari yang tadinya makan di restoran, jadi turun makan di kantin. Ya kan? Atau Betul. mungkin kalau yang mau hemat banget, orang akan berubah perilakunya jadi jadi masak di rumah. Jadinya yang akan kejadian ini adalah di sebagian kondisi ini untuk kelas menengah yang punya pekerjaan tetap kayak orang-orang kantoran, ini merupakan reverse dari kondisi pandemi. Kondisi pandemi, terutama yang banyak bekerja di ini ya, di sektor formal, yang sebenarnya income-nya tidak terlalu terdampak. Pekerjaan mungkin masih ada ya, walaupun ada beberapa yang mengalami pengurangan gaji, tapi yang akan kejadian itu adalah income-nya relatif naik karena inflasinya rendah dan secara agregat kita sempat deflasi loh waktu zaman COVID. Jadinya kan kita di rumah nggak ngapa-ngapain, ongkos angkutan nggak keluar. Jadinya makin kaya zaman pandemi. Dan ini sekarang itu yang terjadi, kita reverse Bapak Ibu sekalian. Bro Gilang. Kondisinya itu reverse. Pendapatannya Jadi sama, tapi pendapatannya sama, harganya naik, tapi inflasi juga ada gitu ya. inflasi udah naik, angka biaya hidup udah naik, tapi gaji kita belum naik. Ini saya rasakan sekali sekarang. Gaji belum Ya, naik, Pak. Gaji belum naik, tapi apa-apa udah naik. Dan yang lagi terjadi saya lakukan sekarang ini, itu adalah uang cuan tahun lalu, ya kan? Uang cuan tahun lalu kan banyak tuh, cuan saham sampai IHSG 73 gitu kan. Udah jualan, uang cuan sahamnya sekarang itu menguap, Pak. Menguap, saya pakai buat beli bensin. Bensin sudah mahal sekarang. Kalau mau jalan-jalan sekarang ini, rekan-rekan staycation, hotel sudah melambung. Ke Bali mau betul. healing, udah sulit, rekan-rekan. Sadarlah semuanya. Kondisi sudah berubah. Nah, Udah nggak kayak tapi itu tahun kan satu lalu ya. sisi. Hah? Udah nggak kayak tahun lalu ya, yang Udah udah nggak kayak tahun lalu. Saya waktu pandemi itu dapat hotel bintang 5 di Nusa Dua yang biasanya. Sekarang hotel itu sekali masuk itu 7 juta, Pak. Di betul kondisi sekarang, sama. di harga sekarang. Saya waktu pandemi dapat di harga 2 juta aja. Jauh Ya loh naik. betul sama. Kayaknya Ya, kita itu. ngomong hotel yang sama nih. Iya, ngomong hotel yang sama. Benar kan? Lompat jauh itu kejadiannya. Dan jadinya ya kejadian Ya, itu adalah kelas menengah. Itu akan kehilangan daya belinya. Tapi at the betul. same time, ini at the same time, gara-gara harga-harga udah naik, harga data udah ngerasain naik juga nggak? Handphone. Saya juga udah Oke. ngerasain. Pakai Ya, data ya. pelan-pelan dengan berbagai macam cara, pakai data itu harganya naik. Itu udah kerasa. Ya. Naiknya Mulai harga berasa pakai data itu, kok ya kan? rasanya habis, cepet banget habis, dan jadinya spend-nya lebih banyak gitu. Ya spendnya lebih banyak. Itu saya lihat itu sebenarnya inflasi juga terjadi di sana. Jadinya ini fenomena yang aku rasain ya sebenarnya. This recession itu akan memaksa orang untuk mengurangi ketergantungannya sama online, Pak. Itu yang aku rasakan dan aku lihat. Jadinya mungkin yang kemarin-kemarin ini banyak terpaksa bisa dari rumah aja untuk home and everything, mereka keluar. Paling nggak keluar nyari makan. Oke, Keluar nyari sudah makan. tidak pakai ojol lagi gitu-gitu ya. Bukan nggak pakai, tapi mungkin intensitasnya berkurang. Mengurangi karena biaya. Oh iya ya, karena biaya ojol juga sekarang udah naik. Juga udah Ah, mahal. jauh banget.
Ya, memang udah itu biaya ojol udah jauh banget. Jadinya orang keluar, kayak saya sekarang, saya udah kembali lagi nyari makan di warung. Gara-gara warung yang biasa saya datengin sekarang udah rame, mereka udah hire waiters lagi sekarang. Ya, Pelayannya udah balik. Pelayannya udah balik, itu kejadian. Dan di banjir berbagai macam restoran juga, yang aku lihat gara-gara orang udah mau keluar, orang udah males pakai ojol. Bisnis yang membutuhkan tenaga manusia, tapi bukan tenaga manusia yang terlalu sophisticated, itu naik. Kayak apa namanya, sekarang itu kita lagi shortage waiter, semua orang lagi nyari apa? Lagi nyari tenaga kerja, kayak gitu kan ya. hmm. Terus juga kalau kita lihat kalau Uber itu taksi, kita shortage loh di Jakarta taksi. Betul, betul, betul. Kalau bulan-bulan lalu itu aku dengar itu banyak taksi-taksi itu masih hiring, jadi supir-supir yang dari zaman yang udah keluar kemarin-kemarin itu dibalikin lagi. Nah, yang kejadian itu sebenarnya sekarang itu ya aku lihat Pak, memang di kelas menengah kayak kita ini resesinya itu akan kerasa. Kerasa banget. Tapi opportunity yang terjadi itu adalah resesi ini dengan inflasi, menariknya dengan tingkat pengangguran yang lagi turun, Bapak Ibu, kalau kita lihat dari data BPS. Nah, kok bisa gitu? Nah, kalau kita lihat sebenarnya data-data dari apa namanya, angka-angka yang biasa muncul di media, aku bisa bilang bahwa kondisi layoff dan lain-lain itu bias sektor jasa, Pak. Bias sektor jasa, bias startup, bias perkotaan. Oke. Ya kan? Oke, yang aku lihat itu kondisinya itu adalah justru rekan-rekan yang pekerjaannya ya dan data BPS juga melihat kayak gitu di sisi kerjaannya di sektor primer, terutama kayak pertambangan, mungkin yang kerja di kelapa sawit, terus juga di manufaktur itu kecenderungannya masih ada hiring di tahun depan karena ekonomi pada dasarnya membalik. Tahun depan itu menariknya itu gini di resesi kali ini. Tahun depan pertumbuhan ekonomi bisa turun di bawah 5%, tapi ekonominya berputar, Pak. Nah, menarik kan? Oke, turun tapi berputar. Tapi berputar. Kalau waktu zaman pandemi, ekonomi kita bertahan, tapi nggak berputar, Pak. Resilient, tapi nggak berputar. Waktu pandemi. Oke. Jadi kalau sekarang bisa disimpulkan bahwa itu hanya bergerak tapi melambat. Bergerak, melambat, tapi putarannya di kelas menengah ke bawah itu akan meningkat. Kelas menengah ke bawah. Oke. Kalau Akan, kemarin pas pandemi itu kelas menengah yang tinggi, sekarang kelas menengah yang bawah. yes, itu kembali. Jadinya kalau saya punya pandangan sedikit berbeda ya. Kalau orang banyak banyak scaremongering, dengan apa namanya ya dengan data dengan bilang wah global recession dan lain-lain yang aku lihat memang resesi itu akan terjadi dan sektor yang paling akan banyak terimpak tahun depan itu adalah sektor jasa termasuk keuangan juga kita investasi di pasar modal harus aware bahwa volatilitas ini more or less belum selesai ini masih akan berlanjut tapi untuk kelas menengah dan kelas menengah ke bawah yang mau bekerja apa yang mau bekerja dan mundur dari perkotaan. Hidup tidak harus di Jakarta. Hidup tidak harus di kota besar. Siapa yang mau balik ke daerah karena harga-harga pangan sudah menaik, ada yang mau jadi petani lagi balik, itu karena kita lihat nilai tukar petani angkanya juga sudah mulai meningkat, ada opportunity di sana, Pak. Kalau memang inflasi naik, harga barang katanya mau naik, jadilah produsen barang tersebut atau distributor. Ya, kira-kiranya seperti itu, Pak. Gimana kita melihat opportunity yang akan ada di tahun 2023. Memang kalau kita lihat opportunity-nya lebih sedikit, ya memang pertumbuhan ekonomi turun, resesi. Tapi bukan berarti kehidupan kita serta-merta semuanya bisa jelek. Orang yang bisa bertahan, orang yang bisa hidup mau nggak mau lebih sederhana, dan bisa memanfaatkan orang yang pindah hidupnya jadi lebih sederhana, Pak. Pikirin bisnis apa yang bisa kita dapat dari orang yang pindah dari makan di restoran jadi makan ke warung biasa, Pak. Apa itu misalnya? Apa namanya ya, kita bisa lihat juga, oh, orang kehidupannya lebih makin sederhana, orang makin sensitif, mau keluar, ya mungkin penjualan di sisi grocery, di sisi retail, itu mungkin masih oke. Tapi retailnya Hmm. adalah retail kelas menengah dan kelas menengah ke bawah. Jadi cerita tahun depan itu yang aku lihat juga setelah yang harus kita ingat jangan lupa juga bahwa
dari sekian, misalnya banyak orang yang kehilangan pekerjaan di sektor startup, udah kejadian kan sekarang. Yang saya percaya, Pak, bahwa setiap kejadian itu selalu ada hikmahnya, dan saya Betul. percaya kondisi itu adalah banyak yang kehilangan pekerjaan di startup, tapi nanti yang berubah menjadi entrepreneur dan membuat pertumbuhan ekonomi baru, terutama di sisi sektor informal itu akan meningkat. Contoh ekstrim, resesi dengan inflasi ini ekstrim ya Pak. 98, 99 itu resesi dengan inflasi dengan cara yang harsh, cara yang kasar sekali. Ekonomi kita serangan jantung, Mbak. Itu 98 kita serangan jantung, Mbak. Ekonomi kita serangan jantung. Kalau Bapak Ibu itu pada aware semuanya, bahwa sebagian besar pegawai-pegawai kantoran yang di PHK di tahun 98-99, turn out berubah jadi pengusaha makanan. Itu kejadiannya. Tahun 99 orang rame-rame buka kafe tenda Semanggi dan lain-lain. Itu berarti sektor informal flourish, Pak. Pada kerja kan. Tapi pekerjaan seperti itu tidak tercatat di Badan Pusat Statistik, Pak. Yang tercatat di Badan Pusat Statistik itu yang kayak kita gini, yang kerjanya formal. Jadinya tahun depan ya aku lihat itu adalah tahun kembalinya kejayaan sektor informal. Gara-gara inflasinya meningkat dan bisnis-bisnis dan juga opportunity yang tadinya nggak jalan, mungkin beberapa tahun ke depan bisa balik lagi ke Indonesia. Dan yang aku percaya juga, kita, kalau aku sih lihatnya dengan kondisi inflasi yang habis ini sudah bakal meningkat, kita udah harus lihat bahwa ekonomi kita harus shifting gear-nya, kita nggak bisa lagi relay sama ekonomi berbasis sektor jasa, nggak bisa. Yang masih berpikir, oke, kita mau bekerja di sektor jasa, enak di Jakarta, full kantoran, aku lihatnya justru opportunity-nya nggak di sana. Siapa yang mau kerja di tambang, itu kayak manufacturing, itu aku lihat upside-nya lebih besar di sana sekarang. Karena trennya aku percaya juga dengan kondisi di mana adanya secara global orang juga masih deglobalisasi, belum juga kejelasannya ini perang perang di Ukraina dan Rusia, ya kan kejadian itu adalah cepat atau lambat kita pasti akan rely sama produksi domestik kita on many things. Harganya mahal, tapi semua orang kerja, Pak. Itu yang kira-kira akan kejadian tahun depan. Harganya mahal, pertumbuhan ekonominya rendah, tapi opportunity pekerjaan yang sederhana. Jangan harap kerjanya gaji gede-gede lagi, enggak. Susah. Terutama mungkin yang rekan-rekan yang di startup ya, mungkin realitanya agak berubah ini sekarang. Mindset kita, kalau kata saya, kita harus pelan-pelan mulai agak berubah lagi. Kita percaya bahwa perubahan digital itu inevitable, tapi ekspektasi digitalisasi dan new economy itu kemarin setinggi langit, Pak. Setinggi langit ini kita harus normalize dulu. Dalam fase normalize ini, kita harus ada penyesuaian. Kira-kira seperti itu, Pak. Nah, dan siapakah yang akan sukses di kondisi-kondisi seperti ini? Kuncinya satu, Pak. Siapa yang sukses di kondisi inflationary, itu adalah yang bisa naikin harga. Yang bisa naikin harga, yang bisa paksa orang ngecas bayar sama mereka. Oke. Yang bisa ngasih value dan ngasih harga dan tentunya ngasih alasan kenapa harga itu emang worth it sekarang. Yes, benar. Itu akan terjadi. Orang bakalan kalau aku bilang sih, orang kalau bicara value di kondisi deflasi 5-10 tahun terakhir di mana uang itu beredar besar kemana-mana, ya aku bilang value, ya mau cerita value semua orang juga coba-coba. Orang nggak mikir, nggak ngitung-ngitung. Kalau kondisinya masih over liquidity, kalau kondisinya ke depan itu likuiditas itu makin terbatas, orang makin nggak punya duit, harga barangnya naik. Kayak aku juga ini udah tekor gara-gara bensin loh Mas sekarang. Ya. Udah tekor ini ya kita berhitung. Oke. Berhitung on everything. Mungkin udah mikir lagi, saya mau subscribe Netflix, apa aku unsubscribe ya sekarang? Aku udah mikir gitu. Aku unsubscribe, terus aku nontonnya TV terestrial lagi. Dan kebetulan ada Piala Dunia kan sekarang. Ya. Kan ada juga yang bisa ditonton sama TV gratis kan. Wah, nggak harus subscribe juga, ada juga yang gratisannya. Nah ini kalau dilanjutin aku bisa bahas saham nih, bahaya. Jangan. Ceritanya kalau masih mau saham, ceritanya kayak gitu tadi. Aku ceritanya reverse
dari kondisi di mana kita rely on digital. Hal yang akan kejadian itu, aku lihat di 2023 kita resesi 2023 ini dengan inflasi akan menjadi wake up call. Ini bakal menjadi triple shot espresso untuk kita semuanya. Espresso, triple shot, pagi-pagi, masih ngantuk, masih berada dalam tidak mimpi, minum. Sober. Dunia langsung bangun. mudah-mudahan terang nantinya. Mudah-mudahan sekalipun ada resesi, yang aku percaya resesi ini mudah-mudahan menguatkan kita generasi muda dan juga menyadarkan sebagian besar kita bahwa kehidupan itu selalu berubah dan yang pasti di dunia ini adalah perubahan, tidak ada yang tetap. Dan siapa yang bisa menang adalah mereka-mereka yang reseptif dan aware bahwa kondisi itu akan selalu berubah. Satu sektor yang jaya tidak akan pernah bisa jaya selamanya. Tidak bisa jaya selamanya, Pak. Tapi bukan berarti satu orang itu harus berubah-ubah sektor terus. Jangan saran saya, terutama untuk rekan-rekan ya. Kalau rekan-rekan sudah decide, misalnya kalau yang saya paham di pasar modal ya, saya belum ada pasar modal. Saya paham di pasar modal, dan saya rasa ini applicable juga di berbagai macam industri. Selalu yang akan mendapatkan manfaat terbaik dari pekerja, aktivitas bekerja kita dalam jangka panjang, mungkin kita mengabdi 5 tahun, 10 tahun, adalah orang yang the last man standing. Are you the last man standing in your industry? Itu pertanyaan. Jangan berpindah-pindah. Karena kenapa? Karena kita yang aku percaya adalah kalau orangnya itu nggak konsisten, pindah-pindah, ketika industrinya lagi upcycle juga dia nggak nikmatin, Mbak. Betul. Dia tidak berinvestasi dengan cukup, dia tidak, kalau bahasa orang accounting, dia tidak punya cukup goodwill, tidak punya cukup reputasi gara-gara nggak di situ. Nggak punya cukup pengalaman untuk dia mendapatkan manfaat atau mendapat baik itu materi ataupun yang non materi nanti ketika bisnisnya lagi upcycle. Kalau memang jiwanya digital terus mengalami gini, kalau aku bilang jangan menyerah. Selalu ada titik terang pasti. Selalu ada titik terang. Selalu ada opportunity yang saya percaya juga bahwa seperti yang dituliskan di kitab suci, Pak, di balik kesulitan selalu ada kemudahan. Betul. Itu jangan ini. Kalau aku lihat begitu kamu lihat ada misalnya itu, kalau kita melihat misalnya kita nelayan, profesinya nelayan. Kita melihat ada kapal nelayan yang lain yang karam, Pak. Ya kan? Karam di tengah laut. Kita jangan melihat itu bahwa lautnya berat ini, kita nggak bisa dapat ikan. Kita harusnya melihat, berpikirnya harus lihat bahwa, satu nelayan keluar dari pasar, kalau saya masuk ke dalam, ketika orang lain pada keluar, saya akan mendapatkan ikan yang paling banyak. Itu jangan lupa, Pak. Ya. Pelaut yang kuat. Nah, ini kalau kayak cerita zaman dulu nih. Aku agak malas kayak gini, jadi kayak tua gitu. Kayak orang tua gitu ya ceritanya. Bahwa memang pelaut yang kuat itu ya, yang dilatih di laut yang up and down, Pak. Yang membuktikan siapa diri lu itu adalah bagaimana lu bersikap ketika memang lagi down cycle. Lu mau cabut ketika your business not going well, lu tiba-tiba, bisnis lain, oke tuh, gue cabut gitu. Biasanya yang gitu, ini pengalaman saya, Pak. Ya mungkin ada beberapa yang lain ya. Ini cuman general aja, bisa aja saya salah. Biasanya yang kayak gitu sulit untuk terlalu berkembang, Pak. Karena untuk apa? Terlalu berkembang agak sulit. Oke. Mungkin mereka bisa cepat untuk mencapai sesuatu, tapi mereka tidak bisa pergi jauh. If you wanted to go far, if you wanted to go fast, go alone, ya kan? If you wanna go far, go together. Itu pertanyaan. Tergantung ya. Preferensi orang beda-beda sih. Cuman kalau aku menyarankan in this recession, kalau memang sudah punya profesi yang udah settle nih, udah memang misalnya kayak saya analis, saya ekonom, itu contohnya. Misalnya ada rekan yang lain, saya content creator, saya digital expert gitu. Kalau memang sudah merasa
memang jalannya di sana, expert di sana. Yang aku sarankan adalah itu ada cerita apa namanya ya, sebuah pepatah Romawi yang bilang be strip or out. Jadi kalau kita nggak all out on the game, better you're not going. Yang aku lihat biasanya itu orang yang bisa menjadi yang top di industri, yang bisa mendapatkan manfaat yang optimal adalah orang yang all out. Itu yang aku lihat di sini ya. Up and down itu Wajar. Wajar. Itu Up biasa. and down itu biasa. Wajar. Karena apa namanya, banyak industri jasa yang mengalami peningkatan. Salah satu contoh yang mungkin karena ini akrab juga dengan diri gue ya, di industri kreatif. Ya. Di pandemi kemarin, dunia digital itu tercatat lebih dari di awal pandemi, di 2019 akhir itu tercatat ada 800 creative digital agency. Tapi ternyata di pandemi kemarin, banyak banget yang tumbang di tengah-tengah, di akhir 2021. Nah, sekarang di 2022 semakin turun lagi jumlahnya. Kenapa? Karena mereka mengetahui bahwa orang akan balik ke conventional marketing, ke conventional ways or economic, conventional economy scale. Caranya bakal balik ke konvensional, less digital. Jadi orang-orang pada takut. Dan yes, last man standing tuh akan nunjukin kekuatan kita dan akan bikin kita ngerasain upcycle-nya gitu. Yes, benar. Kalau saya ngasih lu di industri kreatif, saran gua lu di sini aja. Lu jangan kemana-mana. Lu ngelihat tiba-tiba ada temen lu kaya, lu pengen kaya juga. Kalau buat gua, pamali yang buat gua lakukan dalam karir gua paling pamali banding-bandingin diri gua sama orang lain. Ya. Kalau gua gitu, jangan. Itu kunci kegagalan nomor 1, Pak. Begitu lu udah mulai banding-bandingin diri lu sama orang lain, waduh, itu udah sulit. Hidup lu bakal sulit, Pak. Nggak ada ujungnya itu. Karena selalu kalau kita udah sampai langit pertama, taunya ada langit kedua, langit ketiga, langit keempat, Nah, langit yang kelima. aku percaya juga, Pak. Yang real itu langit pertama dan langit kedua aja, Pak. Ketika kita udah ngeliat langit ketiga, keempat, kelima, enam, tujuh, itu semuanya hanya ilusi kita, Pak. Nggak ada itu, Pak. Betul. Dan biasanya apa namanya, udah cloudy itu. Kita udah nggak ngeliat sesuatu yang real. Udah lebih banyak fata morgana daripada yang nyata. Iya. Hati-hati itu. Hati-hati, jangan matanya itu kita udah lihat Betul. fata morgana banyak. Fata morgananya banyak, ya. Udah tiba-tiba nggak real aja. Nggak real aja. Cuman katanya keren ya. Bisa ya sukses itu. Ya kan? Bisa ya sekaya itu. Kayak aku tadi, aku selalu ingetin adalah kalau ada orang yang melihat ngajakin kita itu sesuatu yang sangat keren, easy, cepat, pokoknya you can do it gitu. Kalau ada yang terlalu bagus, selalu ingat cerita Hansel and Gretel, Pak. Hati-hati, Pak. Kalau ada yang ngasih rumah kue, biasanya nenek sihir, Pak. Betul. Karena ya aku percaya sesuatu yang real itu realistis saja. Bisa dikerjakan, tidak terlalu sulit dan tidak terlalu mudah juga, Pak. Nah, itu dia. Dan tidak memberikan, karena itu real, jatuhnya memang return on investment, bukan iming-iming. Iya, bukan iming-iming. Dan return on investment-nya itu realistis. Betul. Return on investment realistis, dan itu juga aku kalau mau dibuat pasar saham gitu juga. Rekan-rekan di tahun depan, saran saya 2024, saya sudah nggak konstruktif lagi, saya udah hati-hati dari pasar saham dari bulan Juli. Mungkin yang follow saya dari tiap bulan kita IG Live, aku dari bulan Juli udah nggak bullish lagi. Ya marketnya emang nggak kemana-mana. Yang aku lihat juga tahun depan itu kita makin lebih hati-hati lagi. Jangan gampang teriming-imingin, oke, ini saham bisa double, triple, berapa kali lipat gitu. Aku lihat tahun depan sudah bukan waktunya lagi. Tahun depan itu, ketika at any market downturn, pesan saya yang paling penting itu kayak yang aku ceritain tadi, be the last man standing in investment. Seperti lu jadi be the last man standing in your job, in your profession. In the industry. In the industry. Sama lu in the industry. Begitu pula di investment, tahun depan itu be the last man standing,
Bagaimana caranya lu bisa be the last man standing? Lu nggak akan bisa jadi be the last man standing kalau lu nggak tahu apa yang lu investasikan. Lu mesti belajar fundamentalnya bener-bener, Pak. Kayak misalnya saham X, saham mungkin ada tuh yang naik, saham Bank A. Bank A ini naiknya kencang sekali kan, berapa hari terakhir kita harus tahu fundamentalnya apa. Karena tahun depan itu tidak akan mudah, dan di situ kalau aku lihat tahun depan itu adalah Judgment Day. If you are really good, you will perform well. In a fair way. Kita sudah tidak hidup dalam dunia dongeng lagi. Dunia dongeng likuiditas sudah selesai. Kita hidup di dunia yang normal. Karena itu, instead of recession, aku sih selalu menceritakan bahwa tahun depan itu, kita ke depan ini, terutama ya, untuk kita yang muda-muda ini, kita akan melihat dunia yang beneran normal, Pak. Bukan dunia di mana kita bisa lihat, bukan dunia easy money lagi. Yang saya yang jujur, saya pun nggak tahu di profesi saya, Pak. Saya pun nggak tahu dunia tanpa easy money itu kayak gimana, Pak. Saya nggak tahu. Karena saya baru masuk di pasar modal tahun 2010 ketika dunia itu sudah easy money. The work before that aku nggak tahu. Aku masih mahasiswa. Aku nggak ngerti kehidupan. Ada. Aku hidup kerja di masa easy money. Dan ketika ini semuanya reverse, orang udah mulai cerita, ya inflasi naik dan lain-lain. Aku belum pernah ngerasain. Yang pernah ngerasain inflasi itu orang tua kita. Inflasi naik, yang aku ingat beneran inflasi itu apa, Pak? Tahu nggak? Inflasi yang aku ingat itu tahun 98 sebelum krisis, aku belanja jajan di sekolah bakwan 50 perak. 50 perak satu, bakwan 50 perak. Habis krisis, gua udah mau lulus SD, bakwannya 150, Pak. That's the real inflation. Yang sampai sekarang semenjak gue kerja, gue belum pernah ngalamin hal kayak gitu. It's unreal. Dan menurut gue, once it happen, it will change your mind on everything. Karena in the last 5 to 10 years, terutama ini gue cerita generasi gue ya, kita nggak tahu kayak gitu. Yang kita tahu kerja, ya oke, kerja steady kayak gitu kan. Pendapatan lu naik, your investment jalan, inflasi terkendali, itu yang orang paham. But itu belum tahu tuh, belum pernah dia ngerasain kayak angkatan orang tua kita yang ngerasain 8 ke 99 gitu. Yang dari, ya itu tadi, bakwan dari gocak sampai 150. Yang pernah beli mobil di harga puluhan juta, sekarang kan udah ratusan juta sampai miliar. Mobil mahal itu 20-30 juta, itu zaman tahun 90-an. Sekarang ratusan juta, ya itu mungkin baru ngerasain inflasi. Dan kalau yang aku lihat, generasi kita juga udah harus aware sama hal-hal ini. Karena, nah ini juga nih, banyak juga orang yang bilang ini, ngapain itu kita belajar buku teks ekonomi atau belajar teori-teori yang lain-lain, teorinya nggak jalan di dunia nyata. Banyak cerita kayak gitu kan. Sering nggak? Cerita teori investasinya kayak gini nggak jalan. Nah, kalau aku, ini menurut pendapat aku ya, aku bisa salah. Tahun depan, seluruh teori yang lu pelajarin di kampus itu bakal jalan. Jadi beware. Ingat-ingat lagi, what you really learn from your campus. Mungkin kalau anak finance belajar discounted cash flow, terus belajar rasio-rasio keuangan dan lain-lain gitu. Credit analysis, feasibility study, itu saran gue terapkanlah mulai tahun depan. Kita harus kembali lagi, kalau aku bilang, kita di kondisi over liquidity itu membuat kehidupan kita nggak real. Sekarang saatnya kita beramai-ramai. Apapun yang akan terjadi tahun depan, ya aku berharap penurunan ekonominya nggak banyak. Ini waktunya kita ramai-ramai kembali ke jalan yang benar, Pak. Seperti yang sudah diajarkan namanya senior-senior kita dulu-dulu, gitu kira-kira. Oke, jadi memang yang kelihatan tough itu adalah ketika kita ngelihat memang inflasinya memang naik, kitanya nggak kemana-mana, pendapatannya, expenses-nya naik, dan secara perputaran uang udah nggak easy money kayak zaman dulu. Udah nggak easy money. Jadi kalau bilang siapa yang paling dirugikan sama resesi tahun depan itu orang-orang kayak kita. Sektor service, pekerjaannya tetap enak, income-nya steady, terus-terusan, itu nggak, kita bakal suffer tahun depan. Tapi mungkin kalau Anda punya warung makan gitu misalnya, punya warung makan, punya warteg atau rumah makan Padang, tahun depan itu gue bisa lihat itu ada surging demand. Perubahan dari orang yang tadinya makan di restoran pindah makan warung, Mbak. Mungkin margin lu walaupun harga pasti naik kan.
margin bakal get better. Itu yang aku lihat tahun depan. Di banyak sektor real aku lihat itu banyak margin itu bakal membaik. Dan yang seringkali itu nggak disadari. Orang suka ngeklaim, ini fenomena yang aku lihat terjadi di investasi dan juga terjadi di dunia usaha, Pak. Kalau untung biasanya mereka diam-diam aja, Pak. Wah, keuntungan gue naik. Wah, margin gue naik, itu diam-diam aja, Pak. Atau gue cuan, diam-diam aja. Tapi kalau rugi, biasanya teriaknya setengah mati, Pak. Itu psikologis manusia dimanapun. Itu yang aku lihat. Karena itu, kalau aku selalu menyarankan rekan-rekan itu ya, makin belajar banyak pengalaman, baik dari investasi, bisnis, kerja, dan lain-lain. Nah, itu dia tuh. Selain kita juga harus pandai-pandai memilah-milah. Nah, itu dia tuh. Nggak semua yang lu lihat, yang orang katakan, yang lu dengarkan itu adalah benar. You need to understand how it works. Di satu sisi banyak orang yang protes ini. Di satu sisi banyak orang yang protes kayak sekarang ini oh ya ongkos tenaga kerja naik kan kayak gitu dan lain-lain. Ya harganya naik pada dasarnya kan. Harga barangnya naik lebih banyak ya marginnya lebih bagus. Itu kejadian di bursa kok. Perusahaan-perusahaan yang yang protes-protes itu marginnya pada bagus kok kemarin karena mereka bisa naikin harga. Inflasi disayang, inflasi dibenci, cuman ternyata sebenarnya kalau kita lihat itu inflasi itu sumber pertumbuhan yang sebenarnya kalau untuk bisnis-bisnis sektor real gitu kira-kira Pak. Kalau untuk investasi sendiri ya aku lihatnya ini masih udah mulai turun. Aku lihatnya sekarang for the first time aku kan udah setahun lebih aku bearish kripto, bearish emas. Aku sudah nggak bearish kripto, udah nggak bearish emas lagi, udah nggak bearish lagi sekarang. Dasar aku lihat emas aku udah suka di kondisi sekarang sebenarnya. Harganya sudah cukup turun, itu ya aku lihat. Harganya udah cukup turun dan mungkin dalam beberapa bulan atau setahun ke depan kita bisa dapat kejutan-kejutan yang memberikan profit yang oke di emas. Itu yang aku lihat. Ini mulai November ini aku lihat nih kayaknya udah konsolidasi, udah selesai lah ya. Boleh itu kalau ada yang banyak itu kan yang senang ngumpulin emas. Aku kemarin nggak suka emas, sekarang udah boleh. Kalau mau kalau ayah aku bilang itu kalau memang punya bisnis beneran, saran saya bisnis beneran, Pak. Working capitalnya dipakai untuk muter bisnisnya, yang punya toko, yang punya warung, yang punya pabrik dan lain-lain, punya bisnisnya. Buat bisnisnya karena aku lihat masih banyak surprise yang menurut saya itu lebih ke positif dibandingkan negatif. Jangan tertipu dengan apa yang Anda lihat di media. Karena biasanya seringkali berbeda itu, Pak, kejadiannya. Nah, tapi kalau memang harus masuk ke keuangan, saran saya sekarang masih stay di money market. Bulan Januari, bulan Februari, kita bisa masuk ke government bond. Nanti kalau udah ketahuan capresnya siapa, kita masuk saham, Pak. Itu kira-kira kalau dari saya tuh, gimana kiat-kiat menghadapi resesi. Kalau punya bisnis, saran saya stay di bisnisnya. Stay di pekerjaannya during the recession. Your homework is be the last man standing on whatever it is. Tapi lu mesti lihat juga, lu jadi last man standingnya worth it nggak? Kalau nggak worth it ngapain juga ya? Oke, ya benar. Sama ini adalah ajang kalau resesi, kalau aku bilangnya Indonesia nggak resesi lah, perlambatan ekonomi. Ajang untuk lu membuktikan, ini ada pepatah barat yang bilang, are you worth your salt? Nah, lu tuh worth it nggak sih untuk diri lu saat ini gitu. Misalnya lu dibayar misalnya sekian juta sebulan. Lu tuh emang worth it nggak sih? Ini bakal jadi fase-fase di mana kita akan berkontemplasi, itu yang kejadiannya. Karena segala hal yang mudah, segala hal yang gampang itu akan hilang dulu sekarang. Segala hal yang gampang dari easiness kita berubah jadi hardship. Di hardship ini it will show yourself. Itu akan menunjukkan diri lu nanti dan akan menentukan habis ini lu naik kelas atau enggak. Nah, itu pertanyaannya, Pak. Can you edge higher? Nah, itu tuh aku lihat. Karena aku percaya any turbulence itu opportunity, selalu. Karena memang selama kita bisa ngeluarin apa yang kita dapat dan apa yang kita keluarin itu sepadan, intinya tahun depan akan terlihat lebih fair. Makanya at this moment startup tuh udah mulai menjaga pengeluarannya. Kenapa? Karena harus make sure bahwa yang dikeluarkan fair dengan yang didapatkan. Benar.
Benar. Setuju. Itu terjadi di company, terjadi di personal juga terjadi, Pak. Ya. Misalnya kan banyak kan tiba-tiba kita di hire or kondisinya mungkin ya banyak juga rekan-rekan kita yang influencer kan. Everything is goes so easily, Pak. So easily kita bisa jadi apapun yang kita mau during the pandemic. Lu aware gak sih? Gue ngeliat ngajar ini. Iya, iya. Iya. Tiba-tiba teman kita jadi siapa gitu. Yes, gue ngerasain tuh. Wah, dia jadi sukses. Oke, gue happy lah teman gue jadi sukses. Cuma pertanyaan gue selanjutnya adalah Sustainable nggak nih? Hah? Sustainable nggak nih? Iya benar. Gue udah mulai mempertanyakan itu kalau kayak sekarang ini, what I already did to deserve this. Lu udah lakukan apa untuk deserve apa yang lu punya sekarang? Kayak gitu kan. Lu tiap hari makan enak, lu tiap hari hidupnya nggak banyak yang harus lu pikirin gitu misalnya ya, lu hanya bisa kerja aja, kerjaan lu enak, jabatan lu enak. Kondisi kayak gini selalu harus jadi merupakan suatu kondisi di mana harus kita contemplate. Lu benar-benar deserve ini nggak sih sebenarnya gitu. Kenapa gua sampai hidup gua seperti ini gitu. Itu melihat. Apakah kalau ternyata memang nggak deserve, lu mulai sadar nggak deserve, lu mesti berubah, Pak. Berubah supaya bisa jadi last man standing. Kira-kira kayak gitu. Itu yang kejadian. Itu caranya kita, kalau gue sih, itu caranya gue jadi orang yang paling sedikit ruginya. Kalau tahun depan itu rugi udah pasti, nah udah. Rugi itu udah pasti, tapi tahun depan tuh gimana caranya kita memaintain kerugian itu dan menjaga stabilitas ruginya, jadi nggak too much lah. Nggak too much, tapi kita gimana caranya itu menjadi kita fondasi untuk lari lebih kencang lagi. Aku ingat waktu itu tahun 2009 aku berkesempatan jalan-jalan ke Paris, Pak. Itu setelah krisis, Pak. Habis krisis global, 2008 aku ke Paris. Waktu itu ketemu ada profesor dari London Business School, dia bikin speech. Waktu itu orang ngomongin krisis, tapi dia nggak, Pak. Waktu krisis itu kita harus lihat nomor realnya recovery. Jadi after this, nanti tahun depan, mungkin Januari or Februari, kita the recession, perlambatan ekonomi is really coming. Pada waktu itu nanti, saya harap di kita jangan ada yang pesimistis, jangan ada yang puyap, jangan ada yang pusing. Di forum ini kita bahas kesempatan, Pak. Kesempatan, dan harapan. Itu yang kita bahas nanti. Jadi nanti kita bisa ngomongin soal recovery-nya gimana, sehingga itu bisa ngebantu nggak hanya, kita nggak usah ngomongin ekonomi dunia, ekonomi negara, tapi ekonomi Nggak usah ngomongin sekitar kita. sulit-sulit. Kita nggak ngomongin sulit-sulit, tapi kita melihat ini ya, bahwa memang hal yang paling nikmat itu kalau buat saya itu bagaimana kita menghadapi apa yang ada di depan kita, Pak. Ya. Itu benar. Karena kebetulan kerjaan saya makro kan, kerjaan gua makro sehari-hari soalnya. Mikirnya kejauhan. Jadi yang paling penting itulah gimana kita bisa menyelesaikan apa yang ada di depan mata kita. Dan menurut aku dari sekarang kita udah harus mulai ke situ. Lakukan apa, nggak usah lah kita mimpi yang aneh-aneh macam-macam. Di kondisi kayak gini, lihat apa yang ada di hadapan kita. Di hadapan kita ada apa? Paling nggak mungkin ada karir, keluarga, dan masyarakat. Itu mungkin yang kelihatan ya, itu aja. Paling awal. Karena supaya kita gimana, jangan jadi orang yang banyak ruginya tahun depan, Pak. Udah di kantor berat, habis itu banyak masalah, pendapatan naik, di rumah berantem sama istri, Pak. Astagfirullahaladzim, bahaya. Jangan sampai kayak gitu, bahaya. Itu sudah jatuh. Itu udah jatuh tertimpa tangga. Itu mirip teman-teman yang kemarin udah rugi saham, habis itu all in Argentina lawan Arab Saudi yang pertama kan. Nah, mirip kayak gitu. Jangan kayak gitu. Udah jatuh ketimpa tangga ya. Jangan sampai kayak gitu. Mesti santai. Seperti dalam main saham, dalam kehidupan kita mesti santai, Pak. Jangan terbawa emosi, Pak. Jangan emosi. Ojo ke susu, Pak. Kalau kata presiden kita, Pak. Ojo ke susu. Jadi makanya kalau terakhir IG live kita yang beberapa waktu lalu sebelum hari ini, kita sempat ngomongin soal pentingnya untuk mensecure
hal-hal primer kita kayak misalnya kendaraan, rumah, Ya, sehingga kita nggak mengeluarkan tertiary expense gitu. yes, benar. Karena mau tahun depan itu orang motong tertiary expense, yang bisnisnya tertiary juga harus sadar diri, Pak. Kira-kira kayak gitu. Ini yang berjaya itu orang-orang yang bisnisnya primer. Gitu kita lihat tahun depan. Oke. Jualan barang murah, jualan barang bergen. Mungkin habis ini bisnis mobil bekas jalan. Lagi, Pak. Udah berat beli mobil baru sekarang, Pak. Mobil bekas. Terus yang punya mobil bekas gara-gara susah beli mobil baru, bengkel. Gak ada yang bisa bikin bengkel. Bengkel aku lihat ya pada berkurang kan gara-gara berapa tahun terakhir orang pada beli mobil baru terus, Pak. Kalau aware, ini di Jakarta aja ya. Ini fenomena Jakarta nih, aku lihat ya. Aku nggak tahu tempat lain di Jakarta kayak gitu. Itu Karena bakal memang semua orang pengen untuk apa namanya? Pengen untuk at that time ya, pengen untuk sama-sama ngambil opportunity-nya gitu. Iya kan? ya, iya benar. Saran saya sekarang kalau masih lihat pengen hal-hal kayak gitu, pengen hal-hal yang mewah-mewah zaman deflation, hal-hal yang menjadi impian kita zaman pandemi, saran saya kalau bisa nggak diikutin jangan diikutin, Pak. Itu saya yakin itu biasanya bisikan setan tuh hal kayak gitu, Pak. Jangan, Pak. Be realistis sekarang. Kecuali lu dari sana udah menikmati ya udahlah ya. Itu beda lagi. Dari sebelumnya udah nikmatin udah lah ya. Beda lah ya, kalau udah nikmatin ya udahlah. Cuman kalau lu baru masuk ke sana, you wanna go further, saran saya contemplate dulu. Rasain dulu, lu benar-benar mau ke sana nggak? Is that what you really want? And is it worth your salt or not? Kalau lu, if you are not worth your salt, ya jangan dikejar. Karena biasanya kalau lu mengejar sesuatu yang memang pada kenyataannya itu lu nggak pantas sama itu, biasanya bisa backfire. Itu ya kita lihat. Banyak yang tiba-tiba baru kerja, duitnya banyak, langsung nyicil, baru padahal, Pak. Itu beberapa contoh kecil sih aku lihat. Jangan overconfidence, itu yang aku lihat sih. Kita baru bisa, kalau aku sih ini ya, kalau prinsipnya kalau mau cicilan dan lain-lain itu aku baru bisa ngambil itu kalau lu udah benar-benar comfortable dan lu yakin lu tuh the last man standing. Baru lu bisa macam-macam. Ya. Nah, cuman lu mesti lukur dulu dong. Wah, last man standing, reputasi gua apa nih gitu. Gua content creator, gua sekarang apa gitu. Ya kan? Ibaratnya kayak contoh ya, contoh last man standing yang mungkin kalau misalnya kita ngomong di pasar modal nggak semuanya orang aware mungkin. Ini salah satu, kita coba ngomong satu orang ya, namanya Chandra Leo. Dia konten kreator, base-nya sinematografi dari Ya. tahun 2008, 2009. Di pandemi dengan maraknya banyaknya YouTuber, semuanya naik sampai berapa juta, belasan juta subscribersnya. Chandra Leo nggak nyampe belasan juta, nggak nyampe flexing gitu. Ya udah, hidup wayahna. Kenapa? Karena ya emang segitu aja standarnya. Yes. Benar, Pak. Aku mendukung hal-hal kayak gitu, Pak. Jadilah kalau untuk anak tekno, contoh zaman now, jadilah kalau diri kita company, jadilah diri kita itu Apple bukan BlackBerry, Pak. Jelas kita Apple bukan ya. Ya, kenapa? Setuju. Apple tahu diri. Gua tahu gua keren. Itu kalau Apple, Pak. Right? Ya. Gua tahu gua keren, gua gaspol. Gua bikin apapun, I can do it. Memang kompetensi gua bikin cellphone, bikin OS, environment, dan lain-lain. Kesalahan BlackBerry adalah dia ikut hype dan ternyata bisnis yang dia nggak bisa sustain itu adalah bisnisnya yang paling besar nowadays. Dulu dia jualan hanya sistem keamanan kalau kita benar-benar ngecekkan dari awal. Dia bisa juara di smartphone gara-gara yang lain kebetulan belum develop aja. Ya. Ya kan? Yang lain belum develop aja. Lu mesti tahu nih misalnya lu keren sekarang itu gara-gara memang lu keren atau memang belum ada aja yang datang lebih keren daripada lu. Lu benar-benar mesti aware tuh. Kita mesti mawas diri, ukur-ukur diri kita masing-masing atau punya company atau pribadi kita lihat.
Karena kayak BlackBerry tadi, once Samsungnya menggila, once Apple-nya menggila, look what happened? Gone, Pak. Kejayaannya tidak ada, sisanya sama sekali. Ponakan gue aja udah nggak tahu apa itu BlackBerry. Kan gitu deh. Atau as simple as you gonna be someone coming jadi orang baru yang bikin mirip kayak yang udah gede, tapi aiming at a very different market. Misalnya Vivo, Iya, Oppo, yes, Xiaomi, yes, you name it. yes, yes, benar. Kenapa mereka bisa aim at very different market? Because they know mereka kerennya di mana. Iya, bro. Mereka tahu value propositionnya. Jadi penting buat kita di masa resesi, quote and quote katanya resesi tahun depan, tahu kita kuatnya di mana. Iya, Kita benar. Dan value-nya di mana. benar, Pak. Itu bahasa anak zaman now, jangan value-nya, Pak. Kalau bahasa Ya, zaman dulu, lu mesti tahu diri dulu. Itu paling satu. Nomor ya. satu. Tahu diri, lu kerennya di mana, mesti tahu. Lu tahu kerennya di mana, lu cupunya di mana, lu mesti paham dari awal. Begitu lu paham ini, pekerjaan lu udah hampir selesai sebenarnya. Seperti kata Sun Tzu. Ketika lo Kalau tahu lu bahwa memang, kekuatan lo di ya, mana gitu, itu ya, lu udah enak. mesti, ya, lu mesti kenal lawan lu mesti kenal juga diri lu. Kalau lu kenal, nggak gini, kalau lu kenal diri, lu kenal lawan lu, tapi lu nggak kenal diri lu bisa menang, tapi menangnya berdarah, Pak. Betul. Ya, karena lu nggak tahu Karena kan gimana. tonjok-tonjokan kan, tonjok-tonjokan, asal tonjok-tonjokan, asal tawuran kan. Nggak tawuran, benar. Yang paling ideal itu adalah lu tahu lawan lu gimana, lu tahu juga diri lu gimana. Kalau lu kayak gitu, so you could choose your game, Pak. Itu paling penting sekarang nih. Kalau kemarin kan kita bisa gamenya kemana-mana, Pak. Ada, oh hari ini kita misalnya jadi influencer. After that, jadi content creator. So many game you can go into during the pandemic, during the deflationary situation. Kalau kondisinya inflation, beda, Pak. Orang hanya akan rely on one or two entities that really good at it, at something. Kenapa? Karena satu dia mesti mengeluarkan hal yang terbaik yang dimana di tempat bernilai. Yes. Yang pertama, yang kedua mungkin hanya satu tambahan dan dia tahu dia tidak bisa fully di sana, Yes. jadi nggak mungkin nambah-nambah lagi yang lain. Yes, nggak mungkin nambah-nambah lagi dan nggak ada all in one di satu tempat, Pak. Nah, ini untuk bisnis ini kalau aku lihatnya. Nggak ada all in one di satu tempat, Pak. Itu mesti paham kita. One stop solution itu nggak ada. Nggak ada. That's it. Di kondisi inflationary situation, it's totally different. Mungkin gua akan pergi ke beberapa orang, beberapa pihak untuk mendapatkan servis yang berbeda. Ya. Udah nggak tuh kayak misalnya one stop solution tuh hulu ke hilir. Ngomongnya hulu ke hilir No, gitu. no, Tuh nggak udah. bisa. No, it's not the game. Hulu ke hilir itu cerita 3 tahun, 5 tahun yang lalu. You are from the hulu, from upstream to downstream. Itu udah nggak lagi. No. You need to be very specific. Sekarang tuh kita ngomongin fokus, spesifik, dan kolaborasi dengan karena specialty-nya beda-beda. Jadi it's not about the quantity anymore, it's all about the quality. Yes. Kalau paham orang yang paham keuangan, pembentuk return on equity kan 3. Profit margin, asset turnover, sama leverage. Atau berapa debt-nya kan. Tahun depan, kita nggak bisa rely sama turnover, karena itu quantity nggak jalan. Kita nggak bisa rely sama leverage, karena bunga udah naik, susah nyari funding kan. Kita harus rely benar-benar on profit margin. You need to present to someone, you need to present to your customer, what is your real value. Itu ceritanya. Dan tahun depan, you need to, ya. Udah nggak bisa banyak akan banyak startup yang nggak ngeluarin diskon, promo. Nggak bisa, Pak. Lu mesti buktikan orang mau bayar buat lu. Itu yang mesti kita ceritakan. Itu cerita kita tahun depan, Pak. Nah, mesti bayar ini. Nggak bisa lagi gratis-gratis. Siapa tahu nih lama-lama, kan kita masih enak nih di sini kan. Lama-lama kita nggak bisa lagi gratis sama Bro Gilang sama gue lama-lama. Nggak bisa lagi, Pak. Udah beda tahun depan. Terus. Aduh. Oke. Bro Faro, nggak berasa ini tuh udah 1 jam. Yeah. Udah 1 jam. Dan gue technically ini one of the best
IG live yang gue lakuin bareng lo. Karena semua pertanyaannya cuman kita share di WhatsApp, and then ya udah ini kayak ngobrol aja. It's a good sass by the way. Rabu malam, ya Rabu malam yang menyenangkan. Thank you by the way, Bro Fahrul, for your Oke, time. sama-sama. Next week kita bikin lagi kali ya. Kita coba cari Ya, topik boleh. Next topik apa ya kira-kira yang menarik? Next topic, doing recession. Pokoknya kita approach-nya beda lah. Karena kalau ngomong sama gue biasanya ngomongin investasi saham ya. Kita hal-hal Kita yang cari mungkin approach yang lain lah. karena yang gue percaya itu di kondisi kayak gini itu bro, bahwa kalau mau lihat kita lihat realita pasar, turnover saham itu makin hari makin turun, dan kenyataan juga memang nyari saham, nyari cuan makin susah. Itu kondisinya. Dan memang kalau menurut gue juga ya kondisi-kondisi sekarang ini ya obrolan kayak gini lebih dibutuhkan. Kita harus banyak-banyak kontemplasi. Harus banyak-banyak kontemplasi instead of kita memperbanyak cuan itu memperkuat materi. Kalau aku lihat fase sekarang itu adalah cocok untuk memperkuat mental kita, Pak. Materi sudah kita dapatkan dari cuan sekarang kemarin, itu kemarin itu pembentukan jasmani, sekarang kita pembentukan mental spiritual, Pak. Menghadapi pasar yang emang nggak menentu. Itu yang lebih pentingnya. Oke, jadi nextnya kita akan bahas lebih detail lagi tentang tahun depan lah ya. Tahun depan, Tapi kalau misalnya teman-teman mau ngobrol lebih banyak sama Bang Fahrul, bisa langsung masuk ke Investly, download dan langsung masuk ke hubnya Bang Fahrul. ya, The masuk ke Ugly hub Truth. saya. Judul hubnya The Ugly Truth. Jangan lupa ya. Jadi kita bisa ngomongin ngupas-ngupas kenyataan-kenyataan pahit, tapi yang emang harus kita terima. Benar, Pak. Kita nanti jadi di hub ini nanti kita akan bahas itu hal-hal yang jarang orang bahas, kenyataan-kenyataan yang menarik yang ada dalam investasi dan kehidupan, Pak. Itu kita bahas, Pak. Karena banyak hal-hal itu sebenarnya itu yang kejadian itu, jadi sometimes itu so many things itu too hard to tell, ya nggak sih? Susah, orang simply nggak mau ngomongin itu gitu. Sama yang kayak aku bilangin tadi, semua orang itu akan berteriak-teriak ketika rugi, Pak. Kalau untung nggak ada, Ya, Pak. betul. Itu the ugly truth. That's the ugly truth. Orang kalau untung diam. Kalau rugi mereka keluar-keluar. Itu ugly truth, Pak. Itu kejadiannya kayak gitu. Itu bukan mereka, tapi kita juga gitu. Kita juga gitu, benar, Pak. Kalau lu lagi sukses, kalau lu lagi senang, lu pasti pengen ngumpul semua orang kan. Pengen ketemu temen lu, sehingga one day lu bisa pamer cerita. Itu normal, Pak. Kalau ada teman kita diam-diam aja dia bilang nggak apa-apa, itu berarti itu ada apa-apanya sebenarnya, Pak. Itu juga the ugly truth. Itu nanti akan bahas-bahas the ugly truth dalam investasi, keuangan, dan ekonomi. Jadinya mudah-mudahan tujuannya itu dengan kita punya hope ugly truth itu kita bisa itu ya, sebagai ruang kontemplasi itu kita lihat ya, sebagai ruang kontemplasi, dan mau diskusi investasi boleh juga. Nanti approach-nya agak beda itu, Pak. Approach-nya bukannya saya meyakinkan harus beli A, cuman nanya yang benar, yakin lu ceritanya kayak gitu. Bener. Jadinya yang gue harapin ya kita nantinya kalaupun ada keputusan investasi kita jauh lebih bermutu, jauh lebih difikirkan, dan ketika kita sudah memikirkan, udah kita rasakan, kita bisa investasi atau keputusan apapun yang kita ambil ini penuh dengan kepercayaan diri, Pak. Itu paling penting. Oke, ini salah satu contoh The Ugly Truth. Biar teaser, biar kalian coba join di dalam hub-nya juga ya. Bang Fahrul pernah bilang ke gue, apakah semua orang perlu jadi investor saham? Jawabannya adalah menurut Bang Fahrul, enggak. Ya memang enggak harus lu. Kalau memang nggak ada duitnya gimana, bro? Itu paling basic dulu, bro. Kalau memang lu butuh duitnya buat bulan depan, ya gue sorry to say, lu nggak pantas, belum bisa. Belum fasenya lu, bukan nggak pantas, tapi belum fasenya lu ke sana. Dan memang gak harus masuk ke situ. Gak harus. Banyak pilihan hidup lain yang lebih baik. Bisa jadi kayak Bro Gilang gini, lu jadi konten kreator, digital expert gitu, pendapatannya jauh lebih besar juga, lebih banyak. Dan uangnya kalau ternyata diputar di bisnis lu, mungkin jauh lebih cuan daripada saham. Karena lu pada dasarnya mungkin nggak ngerti pasar modal ya, Bro. Lu basic lu di marketing. Ya. Gitu. Jadi kita akan kupas hal-hal kayak gitu tuh. Oke? Jadi jangan lupa
langsung downloadin Fastly, langsung masuk ke The Ugly Truth. Nanti kita ngobrol bareng Bang Farul juga. Oke, Bang Farul, thank you so much. Hari ini more than 1 jam kita ngobrol. Thank you so much waktunya. A very Sama-sama. insightful and fruitful session. So teman-teman, have a good night. See you next week. Oke, see you. Sampai ketemu lagi next week. Salam. Salam, dadah.